Oke, baik. Selamat Sabat untuk kita semua. Senang sekali boleh kembali bergabung dengan One Christ Community untuk belajar sama-sama dari firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, saya akan membagikan kepada saudara-saudara semua tentang satu pasal singkat yang menarik perhatian saya dalam beberapa minggu terakhir ini. Saya membaca pasal ini berulang-ulang dan selalu Tuhan membukakan mata saya untuk melihat sesuatu hal yang luar biasa. Dan saudara-saudara tetap mendoakan supaya apa yang saya akan bagikan pada pagi hari ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semua, karena Kristus sendiri akan berbicara kepada kita masing-masing. Baik, izinkan saya untuk share screen. Oke. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, tema utama yang diberikan kepada saya adalah buah roh kasih untuk sepanjang bulan ini ya. Dan khusus untuk hari Sabat ini, saya memilih topik yang ada di dalam Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke, mari kita lihat. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Waktu saya membaca ayat ini, yang muncul di dalam benak saya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya hasilkan dari diri saya sendiri. Dan hal ini menjadi sangat relevan ketika kita berada di dunia yang sepertinya oleh Yesus, dia berkata bahwa karena kedurhakaan semakin bertambah-tambah, maka kasih orang itu menjadi semakin pudar. Kita hidup di dunia di mana memiliki sukacita di tengah-tengah berbagai masalah itu sepertinya hal yang sangat mustahil. Memiliki damai sejahtera ketika hal-hal di sekitar kita menjadi tidak terkendalikan itu sepertinya sangat mustahil. Berhadapan dengan orang-orang yang menguji kesabaran kita dan tetap bersabar itu sepertinya hal yang sangat mustahil. Dan ketika saya membuka Galatia 5:22 dan mencari kata kasih, yang muncul di situ adalah tetapi buah roh ialah agape. Apa? Saya diminta mengasihi sebagaimana Allah mengasihi saya. Kata yang sama muncul ketika Kristus berkata, kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin saya akan mengasihi musuh saya seperti Allah mengasihi saya? By nature, secara alamiah, itu sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, ketika saya ingin mengasihi seperti Kristus, maka saya membutuhkan kuasa yang tidak ada di dalam diri saya. Dan itulah yang Kristus ingin untuk kita hidupkan. Ketika Kristus berkata, ketika kedurhakaan bertambah-tambah, kasih orang menjadi luntur, Kristus menyatakan bahwa kasih agape itu menjadi semakin hilang. Semakin mendekati akhir zaman, kasih agape itu akan semakin hilang, tapi Allah meminta mereka yang percaya kepadanya untuk memiliki kasih yang sejati. Kasih seperti apa itu? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Agape, agapau ada di sana. Yaitu Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, tapi Allah mengasihi kita apa adanya, dan buah inilah yang Kristus harapkan untuk kita hasilkan. Kalau begitu, pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana mungkin saya dapat menghidupkan kasih yang seperti ini? Mengapa buah-buah tersebut penting? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan kata lain, tujuan mengapa Kristus mengharapkan buah dari saya
adalah supaya Bapa akan dipermuliakan. Bagaimana Bapa dipermuliakan berdasarkan ayat ini? Adalah ketika kita berbuah. Ketika kita berbuah, maka Bapa akan dipermuliakan. Mari kita lihat beberapa cerita di dalam Alkitab, bagaimana Bapa itu dipermuliakan. Kata yang sama muncul di dalam Lukas 5 ayat 26. Ketika ada orang lumpuh yang diturunkan oleh sahabat-sahabatnya dari atap rumah, kemudian Kristus mengampuni dosanya dan menyembuhkan dia, yang terjadi adalah semua orang takjub. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Dan apa yang mereka katakan? Hari ini kami menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ketika ada hal yang sangat mengherankan, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka mereka yang melihat hal itu terjadi akan memuliakan Bapa. Hal yang sama terjadi ketika Kristus membangkitkan anak muda di Nain. Anak muda ini sementara diusung untuk dibawa ke ladang pekuburan, dan ketika Kristus bertemu dengan mereka, hati Kristus dipenuhi dengan belas kasihan, dan dia membangkitkan anak itu. Dan ketika anak itu bangkit, maka semua orang memuliakan Allah. Kata mereka, Allah telah melawat umatnya. Ketika mereka melihat bahwa Allah yang menurut mereka itu ada di langit di sana, tapi sekarang mereka menyaksikan hal-hal yang luar biasa, maka mereka menyatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah peduli dengan kita. Dan itu membuat mereka memuliakan Allah. Lukas 7 ayat 16. Dan yang terakhir, di dalam Lukas 23 ayat 47. Ketika Kristus sementara disiksa, Kristus sementara merasakan perih yang luar biasa. Kristus sementara menanggung rasa malu yang begitu besar. Dan di dalam perasaan tersebut, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sementara mereka perbuat. Dan ketika akhirnya Kristus berkata, sudah selesai, prajurit yang ada di sana, kita tahu ceritanya, ia melihat apa yang terjadi, dan ia memuliakan Allah. Kapan dia memuliakan Allah? Ketika dia melihat bahwa ada ya orang yang seperti ini. Ada ya orang yang disiksa, tapi bukannya kata makian yang keluar adalah kata-kata penuh berkat. Ada ya orang yang seperti ini. Orang yang tidak sama dengan apa yang sering saya lihat. Bapa, hal yang sama akan terjadi. Hal yang sama akan dikatakan orang. Kita melihat hal-hal yang mengherankan. Kita melihat bahwa Allah hadir di tengah kita. Kita melihat bahwa ada orang benar. Yaitu ketika mereka melihat bahwa murid-murid Kristus, mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, menghasilkan buah. Dan buah yang pertama adalah kasih. Itu adalah hal yang mengherankan. Itu adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat manusia. Itu adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah keluarga XYZ, oleh karena ada seseorang yang menghasilkan buah, dan buah itu tidak mungkin dihasilkan pada saat seperti ini. Kristus akan dimuliakan. Bapa akan dimuliakan ketika kita berbuah banyak. Jadi apa tujuan? Apa tujuan kita menghasilkan buah? Apa tujuan Kristus mengharapkan kita berbuah? Yaitu supaya orang memuliakan Bapa. Supaya orang boleh melihat bahwa ada hal-hal mengherankan yang tidak mungkin terjadi, tapi mungkin di dalam Tuhan. Mengapa Kristus mengharapkan kita berbuah? Supaya Allah dipermuliakan, karena dengan melihat ada buah di dalam diri umat-umatnya, orang-orang akan tahu bahwa Allah ternyata hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan umat-umatnya. Mengapa Kristus mengharapkan kita berbuah, terutama memiliki buah kasih, yaitu supaya orang-orang menyatakan bahwa ternyata ada orang-orang yang benar. Dengan demikian, pertanyaan yang paling penting yang harus kita tanyakan saat ini
adalah bagaimana supaya kita boleh berbuah. Kalau kita lihat hal-hal yang ini, semuanya Allah dimuliakan oleh karena pekerjaan Kristus. Kristus melakukan sesuatu sehingga Allah dipermuliakan. Nah, dengan demikian pertanyaannya adalah bagaimanakah supaya kita bisa berbuah? Jawaban yang paling simpel melihat dari 3 hal ini adalah membiarkan Kristus bekerja, melakukan hal tersebut. Tapi untuk lebih dalam, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Bagaimanakah supaya kita boleh menghasilkan buah tersebut? Yohanes 15 ayat 4 memberikan jawaban atas pertanyaan yang maha penting ini. Yohanes 15 ayat 4 yang di garis yang tebal ini berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jika hal ini tidak terjadi, bagian terakhir dari Yohanes 15 ayat 4 berkata bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 5 kembali menegaskan kalau ini hal yang negatif, tidak dapat berbuah di luar aku. Yohanes 15 ayat 5 menekankan hal yang positif. Di dalam aku, kamu akan dapat berbuah banyak. Tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat kita akan membahas secara singkat tentang apa artinya tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Oke, mari kita lihat satu kutipan dari buku yang saya sangat senangi tentang kehidupan Kristus. Judul bukunya adalah Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 321. Anda lihat. Allah ingin, sebentar saya mau ayat ini menyatakan bahwa ranting-ranting, kalau kita baca Yohanes 15 ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 7 itu berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu hanya menjadi perantara untuk menunjukkan kehidupan yang ada di dalam pokok anggur. Jadi melalui kita, Kristus ingin menunjukkan kesucian, kebajikan, belas kasihan dari tabiatnya. Kita perhatikan kata di sini. Meskipun demikian, Kristus tidak menyuruh murid-muridnya bekerja untuk berbuah. Kristus tidak menyuruh kita untuk kamu harus bekerja sekuat tenaga supaya kamu bisa berbuah. Tidak. Kristus berkata kepada mereka untuk tinggal di dalam Dia. Tinggal, hubungan, memiliki hubungan dengan Kristus. Dan dengan memiliki hubungan tersebut, maka Kristus bisa menghasilkan buah-buah yang Dia harapkan dari kita. Mari kita lihat yang pertama. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Kata ini saya menggunakan kamus Alkitab, dan kata tinggallah itu muncul di beberapa ayat. Dengan melihat beberapa ayat ini, saya menjadi lebih mengerti apa artinya tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 19 berbicara tentang orang-orang yang tadinya berada di dalam kebenaran, menjadi pengikut Kristus, tapi kemudian mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Jadi ini, kata tetap atau kata tinggal itu muncul di tetap sini. Yohanes berkata, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita,
niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Dengan kata lain, kata tinggal di dalam aku mengindikasikan, memberikan pesan bahwa Kristus menginginkan kita untuk memiliki hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kita hari ini? Bagaimana dengan kemarin? Apakah kita memiliki hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan? Apakah kita memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu? Buku Kerinduan Segala Zaman, saya suka membaca buku bahasa Inggrisnya, Desire of Ages. Buku menurut saya yang terbaik tentang kehidupan Yesus. Menyatakan begini, hubungan dengan Kristus bukanlah hubungan yang on and off relationship. Hubungan yang hari ini ada, besok nggak ada. Lusa ada, 3 hari kemudian nggak ada. Bukan seperti itu. Ini berbicara tentang hubungan yang terus-menerus atau tidak pernah terpisah. Yohanes 1 Yohanes 2:19 memberikan indikasi bahwa tinggal artinya hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Kata yang sama, tinggal, muncul di dalam Kisah pasal 5 ayat 4. Ini berbicara tentang Ananias dan Safira. Ketika mereka datang, mereka sudah berjanji untuk memberikan pemberian mereka kepada Tuhan, tapi kemudian mereka merasa rugi atas janji yang mereka buat, dan kemudian mereka berdusta. Dan ini yang Petrus katakan kepada mereka. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tinggal tetap menjadi kepunyaanmu? Dan bukankah setelah dijual sekalipun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi kata tinggal di sini memberikan indikasi bahwa jika saya tinggal di dalam Kristus, maka saya mengakui bahwa saya adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus, dan saya berada di bawah kekuasaan Kristus. Saya berada di bawah kekuasaan Kristus. Ketika saya mengajar satu kelas yang namanya Business Ethics, Corporate Governance dan Business Ethics, kemudian di situ ada satu pelajaran saya membandingkan tentang teori-teori corporate governance dengan apa yang ada dalam Alkitab yang namanya stewardship atau penatalayan. Di situ dengan jelas menyatakan bahwa Mazmur 24 ayat 1, karena Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Hagai 2 berkata bahwa emas dan perak itu kepunyaan Tuhan. Jadi saya suka bertanya seperti ini kepada para mahasiswa saya. Kalau gitu mobil kamu itu milik siapa? Dan mereka akan jawab, milik Tuhan. Kalau gitu HP kamu itu milik siapa? Milik Tuhan. Kebun kamu itu milik siapa? Milik Tuhan. Komputer kamu milik siapa? Milik Tuhan. Kalau gitu, coba tanya deh. Kalau itu milik Tuhan, maka seharusnya saya akan bertanya, Tuhan, ini HP ini mau diinstallin apa? Tuhan, ini kebun ini mau ditanamin apa? Tuhan, bisa nggak mobil ini saya pakai untuk ini? Tinggal di dalam aku artinya, saya mengakui bahwa saya adalah milik dari Tuhan, dan kemudian saya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Tuhan berhak melakukan apapun di dalam kehidupan saya. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Apakah kalau saya bertanya pertanyaan yang saya tanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalau gitu, mobil saya milik siapa? Kalau gitu, 10.000 yang saya miliki di dompet itu milik siapa?
Kalau gitu, komputer yang saya miliki itu milik siapa? HP yang saya miliki itu milik siapa? Kalau kelak Tuhan minta HP saya, dia baca chattingan-chattingan yang ada di situ, kira-kira gimana ya perasaannya? Kalau dia lihat YouTube yang saya buka, kira-kira gimana ya perasaannya? Itu kan bukan milik saya, itu kan bukan milik kamu, kata Tuhan, itu kan milik saya. Tinggal di dalam aku yang pertama adalah memiliki hubungan yang tidak terputus. Tinggal di dalam aku itu dari pihak saya yang mengakui bahwa saya adalah milik Tuhan. Saya suka tanya gini ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau gitu, tubuh kamu milik siapa? Milik Tuhan. Kalau gitu, bisa nggak saya seenaknya memperlakukan tubuh saya? Mereka akan menjawab, tidak. Kemudian saya akan tanya, kalau gitu kamu tidur jam berapa tadi malam? Kalau gitu, makanan apa yang kamu masukin dalam tubuh? Tinggal di dalam Kristus menyatakan bahwa saya adalah milik Tuhan dan Tuhan memiliki kuasa sepenuhnya di atas saya. Mungkin konsep ini bisa dijelaskan dengan cerita singkat ini. Saya percaya kita mengetahui lagu-lagu yang ditulis oleh Frances Ridley Havergal. Walaupun kita mungkin kalau nyanyi kita nggak tahu penulisnya siapa, tapi ketika ada satu lirik dinyanyikan, kita akan tahu. Contoh lagu yang dia tulis adalah, Kuserahkan hidupku, tertumpah darahku. Dan ada beberapa lagu yang luar biasa liriknya. Dia seorang yang sangat-sangat dikagumi oleh karena tulisan-tulisannya, lirik-lirik yang dihasilkan adalah lirik-lirik yang mengangkat orang yang menyanyikan. Dan kemudian, dia menuliskan kata ini. Bagi saya, menulis itu adalah sebuah doa ketika dia menulis lagu-lagunya. Dan saudara-saudara akan dapati bahwa dia tidak pernah menulis lagu untuk hal-hal yang sekuler. Ini dikatakan, menulis adalah berdoa bagi saya. Anda tahu seorang anak, dia akan selalu melihat setiap kata-kata yang dituliskan dan bertanya, apakah yang harus saya tulis selanjutnya? Dan itulah yang selalu saya perbuat. Saya akan bertanya kepada Tuhan untuk setiap baris. Dan kemudian dia akan memberikan kepada saya bukan saja pikirannya atau impresi-impresi dan kuasa, tapi Tuhan akan memberikan kepada saya setiap perkataan, bahkan sajak itu sendiri. Tinggallah menurut Frances Havergal, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk lagu yang akan dia tulis. Salah satu lagu yang dia tulis adalah lagu yang kita sering nyanyikan. Take my life and let it be. Anda perhatikan kata-katanya. Take my life. Ambillah hidupku. Ambillah momen-momen dan hari-hariku. Ambillah tanganku. Ambillah kakiku. Ambillah mulutku, bibirku, ambillah hartaku, ambillah emas dan perakku, ambillah kemampuan intelekku untuk engkau gunakan. Ambillah kemauanku, ambillah hatiku, ambillah cintaku, dan ambillah diriku sendiri. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, ambillah perkuliahan saya, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ambillah bisnis ini untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan, ambillah cerita cinta saya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Melalui cerita cinta saya, Tuhan akan menuliskan cerita cinta dari Tuhan. Tuhan, ambillah suara saya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar akan memuliakan Tuhan. Ini satu hal yang sulit sekali untuk kita perbuat,
tapi Kristus yang akan mengerjakannya di dalam kita. Hanya ketika kita menyerahkan kehendak itu kepada Tuhan. Saya ingin menceritakan satu cerita yang saya merencanakan tidak akan. Oke. Saya sebenarnya memberikan ini di bawah karena mungkin tidak akan diceritakan, tapi saya lihat ada cukup waktu ya. Oke, Anda lihat di cerita di sini. Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis Kristen yang namanya Nathan Green. Nathan Green. Judul lukisan ini adalah The Senior Partner. Partner senior, rekan sejawat senior. Atau mungkin lebih tepatnya seorang penasihat, rekan sejawat tapi dia menjadi senior saya. Kalau di auditor ya, di audit. Nah, kebetulan waktu saya membuka stasiun televisi 3ABN, Nathan Green muncul di situ dan menceritakan tentang cerita di balik lukisan ini. Jadi ini yang dia katakan. Lukisan ini menggambarkan tentang New York. Karena kalau kita lihat di sekelilingnya, itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi New York, settingnya ini adalah kota besar, di mana ini adalah pusat bisnis. Dan ini ada seorang manajer, tapi perhatikan di mejanya. Anda perhatikan di mejanya sini. Di mejanya sini ada Alkitab yang terbuka, dan ada kacamata. Ini kata Nathan Green. Di atas ini ada kacamata. Yang saya ingin tekankan menurut Nathan Green adalah ketika orang ini akan membuat deal bisnis, dia akan datang mencari Tuhan. Dia akan datang mencari Tuhan, mencari apa rencana. Dia menyerahkan semua deal itu kepada Tuhan. Dia memberikan ketidakmampuannya untuk membuat keputusan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika deal itu terjadi, deal bisnis itu terjadi, seolah-olah itu adalah pekerjaan dari Kristus sendiri, dan partner bisnis yang menandatangani atau menyetujui deal tersebut, sementara berhubungan, berjabat tangan dengan Kristus sendiri. Take my love, take my heart, take myself, take my business, take my love story, take my study, take my future, and let it be your future. Itulah tinggal di dalam aku. Bagian yang kedua, aku di dalam kamu. Jadi supaya kita berbuah, luar biasa, Kristus menyatakan apa yang pertama kali harus dibuat. Tinggal di dalam aku. Kamu harus memiliki kemauan untuk mengakui bahwa kamu adalah milikku, baru aku akan tinggal di dalam kamu. Apa artinya aku tinggal di dalam kamu? Yohanes 1 ayat 32. Dia bilang gini, aku melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ia menetap. Ini baptisan Kristus. Yang bisa kita garis bawahi di sini adalah sepanjang pelayanan Kristus di dalam Lukas 4 ayat 16-17, Kristus berkata, roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Dan Petrus sendiri di dalam Kisah 10:38 berkata bahwa Kristus itu penuh dengan roh. Jadi aku di dalam dia artinya disenantiasa dipengaruhi oleh Tuhan. Ketika kita membuat deal, ketika Anda membuat keputusan, entah itu mahasiswa, entah itu sebagai pegawai, entah itu sebagai seorang businessman, entah itu sebagai seorang ibu atau ayah yang sementara membesarkan anak-anaknya. Apakah setiap keputusan kita dipengaruhi oleh Tuhan? Adakah kita meminta Allah untuk menolong kita membuat keputusan yang tepat?
Atau adakah kita mencari nasihat dari tempat yang lain? Aku di dalam kamu, Kristus ingin senantiasa mempengaruhi kita. Dan itu akan terjadi ketika kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Kristus. Saudara-saudara perhatikan ini. Yohanes 6 ayat 57. Ini tentang kehidupan Kristus ketika dia berada di atas dunia. Aku hidup oleh Bapa. I live by the Father. I live through the Father. I live because of the Father. Kalau tidak ada Bapa, saya itu mati. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hidup di satu dunia di mana kita tidak suka kalau anak itu, kita tidak suka kalau kadang saya berkata, ayo dong, be independent. Be independent. Cobalah untuk membuat keputusan sendiri. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita, menjadi independen dari Kristus adalah satu kematian. 1 Yohanes 5:12. Kristus itu adalah barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Memiliki. Kristus tinggal. Tapi ketika kita terpisah, maka saat itulah terjadi kematian. Dan bukankah itu yang terjadi di Taman Eden? Orang tua kita yang pertama memilih terpisah dari Kristus. Sedangkan Kristus menunjukkan contoh kepada kita apa artinya Bapa di dalam dia. Yaitu tanpa Bapa, dia itu tidak memiliki kehidupan apa-apa. Makanya tidak heran ketika di atas kayu salib, ketika Kristus terpisah dari Bapa, dia berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terpisah dari Bapa, dan sesudah itu Kristus meninggal. Terkadang kita ketika kita akan memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, kita gantinya bergantung kepada Allah, kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Ketika kita akan membuat keputusan-keputusan yang baik, ketika kita akan memilih tempat sekolah yang baik tempat untuk anak kita, terkadang kita lupa untuk meminta Tuhan menuntun kita di mana tempat yang paling tepat. Ketika kita akan merekrut seseorang, atau ketika kita akan mencari satu pekerjaan, terkadang kita lupa untuk meminta Tuhan. Dan terkadang kita lupa bahwa Kristus ingin hidup di dalam kita. Kristus ingin untuk mencarikan pekerjaan bagi kita. Kristus ingin dia menjadi ayah untuk anak kita melalui kehidupan kita. Terkadang kita lupa bahwa Kristus ingin menjadi ibu untuk anak kita melalui kehidupan saya. Kadang kita lupa bahwa Kristus ingin menjadi pemimpin perusahaan untuk karyawan-karyawan kita melalui kehidupan kita. Kadang kita lupa bahwa Kristus ingin menjadi pegawai di perusahaan ini melalui kehidupan kita. Aku di dalam kamu. Anda lihat di sini. Yohanes 14 ayat 10. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Perhatikan bahasa Inggris dari Amplified Classic. Bapa yang tinggal continually secara berkesinambungan. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi semua miracles ini, semua keajaiban-keajaiban, semua perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa, itu adalah pekerjaan dari Bapa. Dan Anda perhatikan, Kristus membangkitkan orang mati. Murid-murid Kristus membangkitkan orang mati. Kristus menyembuhkan, murid-murid Kristus pun menyembuhkan. Karena kuasa yang menguasai Kristus dalam kemanusiaannya adalah kuasa yang memenuhi murid-murid Kristus. Satu-satunya hal yang tidak pernah dibuat oleh murid-murid Yesus adalah mengampuni dosa. Karena itu, hak prerogatif Allah sendiri, dan itu yang ditunjukkan oleh Kristus. Apa artinya Yohanes 14 ayat 10? Yang saya bisa bagikan adalah, aku di dalam kamu artinya, Tuhan ingin menetap secara permanen dan senantiasa
mengerahkan kuasanya di dalam kita. Ada banyak kali saya menyesal ketika saya melakukan satu perbuatan yang tidak seharusnya saya perbuat. Saya memperlakukan anak saya dengan cara yang tidak seharusnya saya perbuat. Dan Kristus ingin tinggal di dalam saya, menjadikan saya menjadikan Kristus ayah bagi anak-anak saya melalui kehidupan saya. Aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Ayat 16 dan ayat 17 berbicara tentang roh. Ketika Kristus akan terangkat ke surga, di ruangan atas perjamuan bersama murid-muridnya, dia berkata bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan ayat 17, Roh Kudus, dia akan menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Apa artinya? Apa artinya Kristus tinggal dalam kita? Apa artinya Kristus akan diam di dalam kita? Artinya, Tuhan akan terus-menerus memberikan pertolongan melalui kuasa Roh Suci. Pergumulan apakah yang kita hadapi? Pergumulan atas dosa. Mungkin kita bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya teringat pertanyaan anak saya, pernah saya tanyakan suatu kali kepada orang tua saya. Orang tua saya bilang gini, kamu jangan buat kayak gini. Dan saya bilang gini kepada orang tua saya, saya sudah coba untuk berbuat yang baik, tapi kok yang jahat yang saya buat. Hal itu teringat kepada saya ketika satu kali saya memarahi anak saya. Kenapa kamu selalu buat ini? Dan dia bilang, saya sudah berusaha buat yang bagus, tapi saya tidak tahu mengapa saya buat hal yang ini. Hari ini kita diingatkan bahwa Kristus ingin memberikan penolong Roh Suci untuk tinggal di dalam hidup kita, menolong kita di dalam pergumulan kita atas dosa. Penulis yang sama yang kita bahas tadi, Frances Havergal, menuliskan lagu ini. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Di lagu pertama, dia menunjukkan bagaimana dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Kristus. Di lagu ini dia meminta Kristus untuk menghidupkan kehidupan yang Kristus ingin supaya kita hidupkan. Dengan kata lain, ketika Kristus berkata, aku mau kamu berbuah, maka kita tidak dapat menghasilkan, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, dialah yang akan menghasilkan buah tersebut. Kita tidak akan dapat mengasihi musuh kita, kecuali Kristus mengasihi mereka melalui kehidupan saya. Filipi 1 ayat 11. Kristus ingin kita penuh dengan buah kebenaran. Perhatikan, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam aku, kehendak kita menyerahkan sepenuhnya diri kita, masa depan kita, segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan yang akan mengendalikan hidup kita. Kristus melalui Roh Suci akan tinggal di dalam kita, dan dia akan menghasilkan buah yang ia ingin untuk kita hidupkan. Galati 3 ayat 20. Paulus kembali menegaskan tentang dua hal ini. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan bahasa yang berbeda, tapi artinya sama, kita lihat. Adapun hidupku ini, karirku ini, bisnisku ini, cerita cinta yang sementara saya lalui, pekerjaan saya, perkuliahan saya, bukan lagi aku yang melakukannya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
melainkan Kristus yang senantiasa mempengaruhi aku, melainkan Kristus yang tinggal menetap dan memberikan saya kuasa untuk hidup seperti yang Dia kehendaki. Dan hidup yang sekarang ini aku hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam. Di sini berkata bagaimana Kristus tinggal di dalam kita, di sini bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Bagaimana? Dengan iman kepada Anak Allah. Bagaimana kita tahu bahwa kita ada hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita? Buku Testimonis jilid yang kedua, buku yang menurut saya penuh dengan nasihat yang luar biasa, memberikan 4 pertanyaan. Jadi judul dari chapter ini adalah tentang persekutuan dengan Kristus. Dan dia tanya begini, apakah engkau ada di dalam Kristus? Ini 4 pertanyaan yang ditanyakan. Apakah kita memiliki kerinduan belajar firman Allah? Jika jawabannya adalah ya, maka kita hidup dalam Kristus. Selanjutnya, apakah kita memiliki kehidupan doa yang penuh arti? Melalui doalah kita menyerahkan semua keputusan-keputusan kita kepada Kristus. Dan melalui firman-Nya lah Kristus menunjukkan apa yang harus kita perbuat hari ini. Dan seterusnya. Saya teringat satu kali, anak saya yang paling bungsu dan yang kedua, itu terjadi perselisihan paham. Mereka berselisih paham. Dan kemudian itu malam itu kita, oke, stop. Saya bilang, stop. Jangan bicara apa-apa lagi, kita akan worship sekarang. Oke, kita worship. Nah, biasanya saya yang akan memimpin ibadah. Saya akan membaca firman Tuhan sesudah kita menyanyi, dan saya akan memberikan nasihat kepada mereka. Tapi entah kenapa malam hari itu, sesudah kita menyanyi, saya minta anak saya yang nomor 2, yang di tengah, untuk membaca firman Tuhan. Dia yang berselisih dengan saya bilang, oke, kamu ambil ada beberapa buku devotion di situ, silakan pilih, dan dia pilih salah satu buku. Dia ambil satu buku dan dia buka secara acak. Waktu dia buka secara acak, sudah tahu apa yang dia buka? Ayat di situ bilang begini, hendaklah kamu penuh kasih mesra satu terhadap yang lain. Dia baca ceritanya. Tentang kebetulan itu buku tentang alam. Ceritanya ada binatang yang lahirnya banyak sekali. Kalau binatang itu melahirkan banyak sekali, tapi kemudian mati satu persatu. Mengapa? Anak yang lebih kuat akan berusaha menendang anak yang paling bungsu atau yang paling lemah, sehingga lama-kelamaan jumlah mereka berkurang dan yang tertinggal adalah yang kuat. Sebaliknya ada satu binatang yang lain yang mana ketika mereka berjalan beriringan, seekor binatang akan menggigit ekor yang lain dan mereka akan berjalan bersama-sama supaya tidak ada yang ketinggalan. Dan waktu dia baca itu saya tanya, jadi artinya apa? Dia mulai ketawa. Berarti kita harus saling mengasihi. Oke, siapa yang mau dikasihi? Dia bilang, papa, mama, kakak. Terus saya tanya, terus adik? Dia enggan untuk bicara, tapi dia bilang, dan adik juga. Melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, menunjukkan kepada kita kebutuhan kita pada saat itu. Dan dengan itu kita ditanyakan, apakah kita memiliki pengalaman setiap hari akan hal-hal ilahi? Apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa? Kalau kita menyadari bahwa kita orang berdosa, maka kita menyadari kita membutuhkan juru selamat. Dan pada saat itulah Kristus ingin tinggal di dalam kita. Bagaimana dengan kerinduan kita belajar firman Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bagaimana dengan pengalaman kita setiap hari? Apakah kita mengalami hal-hal ilahi dalam kehidupan kita? Apakah kita merasakan bahwa kita orang berdosa?
Semakin kita dekat kepada Kristus, semakin kita melihat kesempurnaannya, dan semakin kita melihat ketidaksempurnaan kita. Lukisan ini dilukis oleh Nathan Green. Perang sipil di Amerika, utara dan selatan. Tapi kemudian di sini dia pesan yang luar biasa, bahwa dalam perang sekalipun, kasih Kristus boleh dinyatakan. Penulis Kristen, Ellen White, menuliskan hal ini. Dalam buku Hope for Daily Living, lambang agama Kristen bukanlah tanda lahiriah, bukan salib atau mahkota. Tetapi, lambang agama Kristen adalah apa yang mengungkapkan persatuan manusia dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dengan kuasa kasih karunia-Nya yang terwujud dalam transformasi karakter, dunia akan diyakinkan bahwa Allah telah mengutus anaknya sebagai penebus. Kita lihat yang terakhir. Argumen terkuat yang mendukung Injil adalah kehidupan orang-orang Kristen yang penuh kasih dan penyayang. Satu kehidupan yang tidak bisa kita hidupkan di luar Kristus, tetapi satu kehidupan yang dapat dihidupkan, satu buah yang akan dihasilkan, bukan oleh pekerjaan kita, tetapi oleh karena Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup dengan satu cerita singkat. Seorang mahasiswa saya, kebetulan waktu itu saya ada Bible study, jadi ada dua mahasiswa yang datang. Kemudian satu mahasiswa ikut karena satu kamar dengan mereka. Jadi ada 3 orang. Kita belajar Alkitab sama-sama. Kita belajar Alkitab sama-sama setiap hari Sabat sore. Dan biasanya, sesudah belajar Alkitab, saya akan bertanya, jadi sesudah belajar ini, apa yang kamu dapatkan? Oh, kita dapatkan ini. Jadi kalau kamu pelajari ini, apa yang akan kamu buat? Saya akan buat ini. Nah, 2 mahasiswa yang pertama datang, waktu saya tanya, mereka bilang, oke, saya akan buat ini ya. Oh, ternyata harus gini. Mahasiswa yang ketiga, kalau saya tanya, dia selalu bilang gini, mereka harus buat ini. Mereka harus buat ini. Mereka harus buat ini. Oke. Hal yang sama terjadi berulang-ulang untuk beberapa waktu lamanya, sampai 3 bulan kemudian. Mahasiswa yang ketiga ini memberikan kesaksian. Jadi kesaksiannya seperti ini. Saya tidak tahu, dia adalah mahasiswa saya tidak tahu kehidupan sebelumnya dari dia. Dia bilang gini, biasanya dia tinggal di asrama, sesudah jam 10 malam, saya akan keluar dari asrama dan saya akan cari mobil untuk ke Manado. Saya tanya, ngapain? Saya akan dugem. Oh ya? Iya. Terus berapa lama? Sekitar jam 4 pagi, saya akan kembali ke asrama, karena ada worship pagi. Dan biasanya worship pagi itu diambil absen. Jadi saya harus ada, supaya saya tidak ketahuan bahwa saya keluar. Hal itu berlangsung. Tapi dia bilang gini, tidak tahu bagaimana, tidak tahu entah kenapa, malam dan pagi, malamnya itu by default, secara nature, dia akan pas mati lampu di asrama, lampu padam di asrama, dia akan keluar. Tapi dia bilang, saya tidak tahu gimana, dalam beberapa hari terakhir ini, rasa suka untuk keluar itu tidak ada lagi. Kemudian, pagi-pagi, entah bagaimana, saya akan bangun, dan kemudian, saya akan membuka Alkitab saya. Dan teman-teman saya akan bilang, hey, come on man, ini kamu. Karena satu kehidupan yang bertolak belakang. Dan pendek cerita, satu kali, sesudah dia tamat, saya telepon. Sesudah dia tamat, mungkin 2-3 tahun, sesudah itu saya tidak ada hubungan dengan dia. Satu kali saya telepon, saya tanya, kamu di mana sekarang? Oh, saya sekarang di Samarinda. Di Samarinda, di lokasi, ada satu perusahaan yang ada jauh dari kota. Oh ya? Terus perusahaannya gimana sekarang? Wah, perusahaannya itu lagi bermasalah, banyak teman-teman saya yang mulai tinggalkan perusahaan ini. Oh ya? Terus kamu? Dan dia bilang, saya nggak mau keluar.
Kenapa nggak cari tempat pekerjaan yang baik? Karena di sini nggak ada pendeta. Hari Rabu malam, atau kalau hari Sabat, kalau tidak ada pendeta, maka mereka akan cari siapa yang akan bagikan firman. Dan saya akan membagikan firman. What is the point? Allah mampu menghasilkan di dalam diri kita sesuatu yang tidak bisa kita hasilkan. Dan kita memuji Allah untuk kasih karunia yang begitu besar ini. Saudara-saudara, Kristus memanggil kita untuk menyerahkan masa depan kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita miliki ke dalam penguasaannya, dan pada saat yang bersamaan, Ia ingin menuntun setiap langkah hidup kita. Ia ingin menghasilkan di dalam diri kita kehidupan Kristen, kehidupan Kristus yang tidak akan pernah bisa kita hasilkan dengan kehidupan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Kristus ingin mereproduksi kehidupannya di dalam kehidupan kita. Maukah kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita, ke dalam tangan Tuhan? Maukah kita berkomitmen untuk mencari Tuhan melalui firman-Nya, memiliki kehidupan doa setiap hari, sehingga pengalaman itu akan datang dengan sendirinya? Jika itu adalah kerinduan kita, saya ingin kita untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk tuntunan Tuhan yang selalu kami rasakan sampai pada saat ini. Banyak kali ya Tuhan, kami mencoba untuk mengendalikan kehidupan kami, dan kami gagal. Kami lupa bahwa Kristus ingin mengendalikan kehidupan kami, sehingga kami memiliki satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan buah roh, ketika keadaan di sekitar kami sangatlah tidak memungkinkan kami untuk menghidupkan hal tersebut. Kami membuka hati kami kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Kristus. Biarlah bisnis kami, biarlah perkuliahan kami, kisah cinta kami, biarlah masa-masa kami membesarkan anak-anak kami, masa-masa kami menemani orang-orang yang kami kasihi, akan menjadi masa-masa di mana Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidup kami. Biarlah Kristus akan menjadi pemimpin bisnis kami bagi para karyawan kami. Biarlah kami akan menjadi ayah untuk biarlah Kristus akan menjadi ayah untuk anak-anak kami melalui diri kami. Menjadi ibu untuk anak-anak kami melalui diri kami. Menjadi sahabat bagi sahabat-sahabat kami melalui diri kami. Menjadi karyawan yang baik untuk perusahaan di mana kami bekerja melalui diri kami. Sabat hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Opa Wowor dalam masa penyembuhan, pemulihan. Tuhan kiranya akan menemani dia, memberikan kekuatan, dan menyembuhkan dia dari sakitnya. Biarlah melalui pelayanan keluarga dan melalui pelayanan One Christ Community Family, Opa Wowor akan boleh merasakan kehadiran Kristus pada hari-hari seperti ini. Berkatilah One Christ Community ya Tuhan. Berkati semua anggota jemaat, berkati semua yang berbakti di tempat ini. Dengan berkat-berkat materi, teristimewa berkat-berkat rohani. Biarlah kami akan bertumbuh senantiasa menjadi serupa dengan Kristus setiap hari ketika kami menyerahkan diri kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Menjawab doa ini lebih daripada yang kami minta dan doakan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.